Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil amjad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, pecinta Al-Qur'an dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah kita diperjumpakan kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar, menghadirkan dan membersamai sekaligus Buya Hamka dalam tadabbur ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah dalam kajian kita hari ini, kita akan tadabburi beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, ayat 243, 244, dan 245. Mohon izin saya bacakan beberapa ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Atau tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka, padahal mereka beribu-ribu karena takut mati, maka berkatalah Allah kepada mereka, matilah kamu semua. Kemudian dia menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah mempunyai karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, ketahuilah olehmu bahwasanya Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Siapakah dia yang sudi meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, supaya dia gandakan untuknya dengan penggandaan yang banyak. Dan Allah menahan-nahan dan melebar luaskan, menghamparkan, dan kepadanya lah kamu sekalian akan kembali. Para pemirsa, Buya Hamka memberi subjudul di sini adalah Jangan Takut Mati Supaya Hidup. Menarik ya, karena juga terkait dengan wasiat kematian di pertemuan sebelumnya, maka Buya Hamka di sini memberikan judul itu. Setelah Tuhan menerangkan tentang perkawinan, cerai, talak, rujuk, sampai pada musyawarah suami istri di dalam rumah tangga, tentang mencerai susukan anak, sampai tentang hal pinang meminang, dan seterusnya, tibalah peringatan supaya ayat-ayat Tuhan itu diperhatikan. Ini pada segmen terakhir lalu kita perhatikan, maka kemudian di ujung ayat 242 itu kemunduran itu terjadi ketika seseorang tidak berpikir dan mengabaikan apa yang Allah sebutkan pada aturan-aturannya. Setelah itu urusan selesai semua, kata Buya Hamka, berangsur Allah membelokkan pikiran kita pada urusan kemasyarakatan. Jadi ini kita membahas pada segmen yang lebih besar. Setelah seseorang mampu mengendalikan problem atau kondisi yang terjadi di rumah tangganya, sekarang Allah mengajak kita untuk kita berpikir dalam skala yang lebih besar. Karena itu dalam hidup kita harus punya banyak view. Ada kalanya kita menggunakan kacamata dengan view mata kita. Ada kalanya kita menggunakan helikopter view sehingga kita bisa melihat dari lebih besar. Dan ada kalanya kita harus memiliki satellite view sehingga kita bisa melihat secara global apa yang terjadi. Maka Allah sekarang mengajak kita menarik sedikit lebih lebar, memperhatikan masyarakat. Dan di sini Allah menjelaskan terkait dengan orang-orang yang takut mati, mereka juga akan mati. Ketika dijelaskan di ayat 243, saya bacakan apa yang dikatakan Buya Hamka ya. Dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulnya dan umatnya memperhatikan suatu kaum, beribu-ribu banyaknya. Mereka keluar dari kampung halaman mereka karena mereka takut mati. Kita yang telah mengalami masa-masa peralihan, terutama jatuhnya kerajaan Hindia Belanda zamannya Buya Hamka, lalu masuknya tentara Jepang, dapat merasakan apa yang dikatakan ayat ini. Sebab kita melihat ketika telah jatuh Singapura,
runtuh semangat tentara Belanda dan bangsa Belanda yang selama ini merasa sombong di Indonesia, mereka bahwa negeri ini mereka yang punya, dan benci kepada rakyat yang punya negeri sebenarnya, tidak percaya buat menyerahkan senjata untuk mempertahankan diri. Ini pada faktanya Belanda juga akhirnya menyerah. Jadi Buya Hamka ingin mengkontekstualisasikan ayat ini pada suasana hari itu, bahwa ketika Allah menjelaskan sehebat-hebat orang dengan kekuatannya menghindar kematian, ya ujungnya akan mati. Sama dengan yang dilakukan oleh Allah pada penjajah Belanda, karena Buya Hamka mengkontekstualisasikan pada masa transisi ketika Belanda tidak mampu pada saat Jepang menginvasi, dan itu nanti juga terjadi pada saat Jepang juga dikalahkan dan seterusnya. Jadi karena itulah tidak ada pertahanan yang berarti ketika seseorang lari kemana saja. Disebut di sini lari ke hutan, maka musuh pun bisa masuk. Semua dia hantam, dia tindas, dia jadikan tawanan, dia perbudak. Itu seseorang yang melakukan kezaliman seperti itu, pada faktanya nanti juga seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami sengaja, kata Buya Hamka, mengemukakan permisalan ini, kontekstualisasi pada masa itu, supaya kita bisa menyaksikan diri sendiri penafsiran ayat-ayat ini sesuai dengan pengingat kita. Dan cerita Buya Hamka tentang Belanda ini masih banyak. Saya kira kita perlu jeda singkat dulu untuk nanti kita lanjutkan apa yang dituturkan Buya Hamka pada segmen berikutnya. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, Buya Hamka menyebutkan bahwa Belanda ini telah berkuasa selama bertahun-tahun lamanya. Ini saya bacakan apa yang ditulis Buya Hamka ya. Pemerintah Belanda yang telah jatuh itu dihidupkan oleh Tuhan 350 tahun lamanya, sesudah matinya pemerintah-pemerintah suku-suku Indonesia. Jadi ini maksudnya ada sunnatul mudawalah ya. Dengan naiknya kekuasaan Belanda itu, telah lama bangsa Indonesia yang dahulunya mempunyai pemerintahan-pemerintahan yang hidup, mempunyai alamat hidup sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, zaman Islam. Bangsa Belanda memerintah sebagian besar itu karena beribu-ribu umat keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati. Lantaran takut mati, mereka terus hidup dalam kenangan, maka berkatalah sambungan ayat, kemudian dia hidupkan mereka. Dan subhanallah, ini kiasan, kata Buya Hamka, karena dengan adanya dikasih penjajah, itu bisa jadi Allah hidupkan. Dan ini juga sama sebenarnya dalam tafsiran ayat-ayat Allah ketika mengutus Nabi Muhammad SAW, itu ada frasa huwaladzi arsala rasulahu. Allah itu mengutus rasulnya. Tapi dalam banyak ayat Allah juga menyebutkan huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi, dan seterusnya. Jadi kata-kata arsala rasulahu, mengutus rasulnya. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata ba'atsa? Ba'atsa itu mengutus, tapi dari kata-kata ba'atsa yang afiliasi atau derivasi katanya dari kata-kata al-ba'ats yang berarti kebangkitan, maka seolah-olah ketika Allah utus Nabi Muhammad, Allah ingin membangkitkan potensi kebaikan di negara atau di bangsa Arab yang tertimbun oleh kejahilan mereka. Ya, pada saat Nabi Muhammad ada itu kan keburukan merajalela. Padahal sebenarnya orang-orang Arab itu punya potensi baik, seperti menghormati tamu, mereka juga punya keberanian, tidak takut mati, tapi itu tertimbun. Rasa-rasanya hari ini juga kita alami. Umat Islam terlalu mencintai dunia, sehingga Allah utus seperti yang sekarang kita lihat, kejahatan yang sangat besar sekali yang dilakukan oleh Zionis Israel, yang dialami oleh saudara kita hampir 1 tahun lamanya. Barangkali itu message penting juga untuk menghidupkan apa yang disebut dengan jihad memusuhi musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan, kita teruskan dahulu perbandingan ini menjelaskan penafsiran-penafsiran terkait ayat ini. Maka nanti kita bisa masuk, Allah memiliki karunia di ayat 243, Allah mempunyai karunia atas manusia, tetapi manusia kebanyakan tidak bersyukur. Maka karena itu dalam kondisi terkubur itu Allah kirim penjajah, Allah hidupkan kembali semangat perlawanan.
Makanya semangat perlawanan itu kemudian disebut waqatilu fi sabilillah. Jadi yang dihidupkan itu begini maknanya. Kiasan ya. Misalnya supaya orang itu takut mati, dia di sini, dia keluar dari kampung itu. Lalu kampung itu dikuasai orang. Ketika kampung itu dikuasai orang, orang-orang yang tadi keluar, dia balik lagi untuk merebut kampung itu. Itu kurang lebih yang digambarkan Buya Hamka seperti itu. Maka ketika Allah kasih itu Belanda berkuasa, lalu Allah kasih itu Jepang, ruh perlawanan yang ada pada diri bangsa Indonesia Allah ingin munculkan. Kita juga begitu. Barangkali kita terlena dengan kemudahan teknologi, dengan kemudahan apa-apa tersedia. Kita tidak sadar bahwa yang menyediakan itu adalah musuh-musuh Allah. Maka kadang kita disentak jeger gitu supaya kita bangkit untuk menghidupkan jiwa berjuang kita. Maka di situ sebutnya adalah waqatilu. Waqatilu sekali lagi, sekalipun akar katanya qatala membunuh, tapi qatilu itu perangi. Perangi itu tidak harus membunuh secara fisik, tidak juga membunuh secara karakter. Perangi itu kita tandingi. Perangi itu kita eliminir keburukan-keburukan itu. Maka ketika di ujung ini karunia Allah sangat besar, tapi kita tidak menyadarinya. Setelah Tuhan menerangkan satu pokok asal sebab-sebab kematian, kehidupan suatu bangsa, Allah melanjutkan pada kesan kedua, yaitu kita disuruh berperang. Apabila setelah dipahamkan ayat di atas, dapat lekas dipahamkan pula ayat lanjutnya. Kaum yang beriman tidak dapat melanjutkan hidupnya sebagai suatu kaum, sebagai suatu umat, kalau mereka tidak berani berperang di jalan Allah. Ini message dari judul yang dipesankan Buya Hamka tadi. Jangan takut mati maka kamu hidup. Orang-orang yang takut mati, dia telah mati. Orang yang takut mati akhirnya dia menjilat. Orang yang takut mati akhirnya dia tidak berani melawan kemungkaran. Orang yang takut mati akhirnya dia pasrah untuk dizalimi. Sesungguhnya orang itu telah mati sebelum kematiannya datang. Nah, orang-orang yang tidak takut mati, dia akan berjuang. Orang-orang yang tidak takut mati, dia akan melawan kezaliman. Orang-orang yang tidak takut mati, dia telah menghidupkan hidup yang sesungguhnya. Maka berjalan di jalan Allah ini adalah untuk meninggikan kalimat Allah, mengamankan agama dari gangguan musuhnya. Karena itu ada kata-kata sabilillah yang berarti jalan Allah, mengandung maksud yang sangat luas sekali, kata Buya Hamka. Mempertahankan kemerdekaan bangsa pun termasuk sabilillah. Sebab bangsa yang dijajah, diperbudak, sebagaimana tadinya diketahui, itu telah dibunuh. Hak-hak kemerdekaannya dan hak-hak kedaulatannya. Nah, inilah yang disebut dengan menghidupkan dengan cara tidak takut mati. Lalu apa kaitannya dengan ayat terakhir terkait dengan adanya memberi pinjaman kepada Allah? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali para pemirsa setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, luar biasa kontekstualisasi yang dilakukan Buya Hamka bahwa perjuangan itu adalah menuntut keberanian. Orang-orang yang dia tidak idealis, lalu dia takut mati, baik mati dalam bentuk sesungguhnya ataupun mati karirnya, biasanya orang tersebut sudah mati sebelum waktunya. Dia merasa karir politiknya akan mati kalau dia melawan, akhirnya dia menjilat, akhirnya dia pura-pura tidak tahu adanya kezaliman, akhirnya dia berkoalisi dengan kezaliman, akhirnya dia menuruti kata orang-orang zalim, dia mendiamkan semua itu, maka dia sudah mati. Makanya Nabi Musa alaihissalam adalah sangat ikonik melawan kezaliman, dan dia berdoa di surat Yunus itu ya, mengajarkan doa itu kepada kaumnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami fitnah bagi orang-orang zalim. Fitnah itu apa? Menjadi korban kezaliman itu fitnah. Menjadi pelaku kezaliman itu fitnah. Mendiamkan kezaliman itu fitnah. Mensupport kezaliman itu fitnah. Maka Nabi Musa adalah nabi yang sangat ikonik, sekalipun dia hutang jasa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengungkit jasanya di surat Asy-Syu'ara, bahwa engkau telah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun lamanya, tapi Nabi Musa mengiyakan, betul, memang saya tinggal di rumah Anda bertahun-tahun lamanya, tetapi punya amanah yang lebih mulia dari Allah, yaitu berupa jihad. Dan ayat ketiga, subhanallah, ini menarik ayat ketiga, berbicara seolah-olah tidak ada hubungannya. Oh ada,
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah? Siapa yang minjemin Allah? Pertanyaannya adalah siapa kita kok minjemin Allah? Nah, ini menarik. Frasa yang ada itu dalam terkait harta itu yang wajib zakat. Yang tidak wajib itu ada infak umum, ada sedekah, ada yang kita sering sebut dengan ziswaf itu ya. Tapi apa makna Allah menyebut man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah? Jadi Allah ingin kita itu sensitif. Aku telah wajibkan kepadamu membayar zakat. Labbaik ya Allah, saya sudah tunaikan yang wajib. Tapi orang yang menunaikan wajib itu tidak cukup untuk disebut dermawan. Dia yang wajib, memang dia tidak pelit, tapi itu pas-pasan. Orang dermawan adalah orang yang sudah menunaikan kewajibannya, dia tambah lagi dengan yang sunnah. Dia bersedekah, dia infak, dia berkontribusi, tidak berhenti-henti. Tapi kata-kata man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah itu pinjaman harta yang sebenarnya bukan punya kita. Tapi frasa Allah pinjemin itu berat. Mohon maaf. Kita kalau sedekah itu tidak mikir balik. Tapi kalau kita minjemin orang, kita itu berpikir uang itu balik ke kita. Maka Allah ingin mengulik-ngulik itu, sensitivitas kita, bahwa ini masih ada proyek kebaikan, terutama proyek menghidupkan agama Allah, menjaga kedaulatan bangsa, sedang berjihad untuk melawan penjajahan. Kalau hari ini penjajahan politik, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan birokrasi dan lain sebagainya, berjihadlah, keluarkan hartamu, pinjamilah Allah. Dan itu frasanya menjadi sangat dahsyat. Pengorbanan untuk menegakkan hukum-hukum Allah ya tidak akan sia-sia. Tapi perlu pengorbanan yang sangat kuat. Bahkan dikatakan tadi jangan takut mati. Termasuk keuangan yang kita miliki pas-pasan. Kita sudah bayar zakat, ya Allah saya sudah tunaikan. Saya juga sudah sering bersedekah. Belum cukup. Keluarkan lagi. Terutama adalah untuk menjaga kehidupan, kedaulatan. Ya, makanya kalau ada orang, saya sudah mendoakan untuk Palestina setiap hari. Belum cukup. Saya sudah sebagai lawyer, menggalang lawyer. Saya sudah menggerakkan asosiasi profesi saya. Belum cukup. Maka pinjamilah Allah. Di dalam ayat ini menarik ya, bahwa setelah dikatakan, kalau tadi kita membahas setelah Allah menganjurkan kita untuk menjami, bahasa minjam itu pasti dibalikin oleh Allah, itu jaminan, kamu jangan khawatir. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Menarik, Allah menahan-nahan dan melepas. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa orang untuk bersedekah itu tidak harus dia merasa kaya dan mampu. Tapi pola pikir kontributif itu akan terbentuk dalam kondisi apapun. Orang kalau dia berpikirnya kontributif, itu seperti sahabat Rasul. Ketika dibangun masjid, ada orang membawa batu, ada orang membawa pelepah kurma, ada orang membawa air, ada orang menyerahkan emas, ada orang menyerahkan harta. Tapi ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya badan saya. Tolong perintahkan saya mengerjakan apa. Itu berarti dia punya pola pikir kontributif. Maka ketika Allah sebut man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, itu subhanallah maknanya bahwa Allah melapangkan. Ini bukan hanya masalah rizki. Kita ini kalau diciptakan Allah dengan suasana kontributif, maka bersyukur. Enak aja kita berbagi, punya sedikit bagi, punya banyak bagi. Dalam kesulitan berbagi, dalam tidak punya apa-apa, ya paling tidak kalau tidak punya apa-apa, dia berbagi cerita atau curhat. Dengan curhat itu dia merasa bahagia. Dan teman yang mendengarkan bukan beban, dia akan memberi motivasi. Maka man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana itu ditutup setelah Allah meluangkan dan melapangkan, wa ilaihi turja'un. Semua akan kembali. Inilah message penting ketika kita faham kalau kita ingin hidup, jangan pernah takut mati. Karena yang menghidupkan dan mematikan Allah. Terutama adalah ketika kita berjuang melawan kezaliman, memerdekakan diri dan bangsa dari penjajahan apapun, terutama yang menghalangi kebaikan kita menjalankan syariat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.